Selamat pagi Ibu. Kenalkan, saya Felicia Hantono dari kelas 11 IPA 1 SMA Unggul Sakti. Di video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang apa itu laju reaksi dan apa saja ya faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta melakukan praktikum mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi guna memenuhi tugas yang diberikan oleh Bu Reina. Langsung aja ya. Jadi, laju reaksi adalah berkurangnya jumlah reaksi untuk tiap satuan waktu atau bertambahnya jumlah reaksi untuk tiap satuan waktu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yang pertama suhu, yang kedua konsentrasi, yang ketiga katalis, dan yang keempat luas permukaan. Sebelum memulai praktikumnya, ayo terlebih dahulu menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama ada baking soda, kemudian cuka makan, 6 buah gelas aqua, balon, sendok, tablet effervescent. Di sini ada Jasco dan tablet redoxon. Kemudian 3 saset adem sari, tumbukan dan penumbuk, 3 buah botol plastik, air, dan stopwatch. Konsentrasi zat mempengaruhi laju reaksi. Langkah yang pertama, siapkan 3 buah botol plastik. Kemudian, tuang cuka ke dalam ketiga botol dengan konsentrasi yang berbeda. Yang pertama, tuang 1 sendok makan cuka. Kemudian, pada botol yang kedua, tuang 2 sendok makan cuka. Pada botol pertama, dengan takaran cuka yang paling sedikit. Botol kedua, lebih banyak dibandingkan botol yang pertama. Dan botol yang ketiga, paling banyak takaran cukanya. Kemudian, masukkan air dengan takaran yang sama ke setiap botol, sebanyak 2 sendok makan. Kemudian, masukkan baking soda ke dalam balon dengan takaran yang sama, yaitu 3 sendok makan. Setelah baking soda telah dimasukkan ke dalam masing-masing balon, kemudian masukkan balon ke dalam mulut botol. Tetapi jangan terlebih dahulu ditumpahkan baking sodanya. Seperti ini. Lakukan juga pada botol kedua. Baking soda yang terdapat di dalam balon ke dalam botol satu persatu sampai kemudian hitung dengan stopwatch. Setelah reaksi berhenti, matikan stopwatch. 52 detik. Kemudian lanjut pada botol yang kedua. Setelah reaksi berhenti, matikan stopwatch. 36 detik. Kemudian lanjut pada botol yang ketiga. Setelah reaksi berhenti, matikan stopwatch. 30 detik. Pada botol yang pertama, memperoleh hasil balon yang ukurannya paling kecil dibandingkan balon yang terbentuk pada botol kedua dan botol ketiga. Kemudian, pada botol kedua, balonnya ini lebih besar ukurannya dari botol pertama. Kemudian, ukurannya lebih kecil pada balon yang terdapat pada botol ketiga. Dan botol yang ketiga ini memiliki ukuran balon yang paling besar. Jadi dari hasil percobaan ini kita bisa mengetahui bahwa konsentrasi mempengaruhi laju reaksi.
Nah, konsentrasi atau kepekatan ini berhubungan dengan jumlah partikel. Jadi, reaksi akan terjadi akibat tumbukan antar partikel. Kemudian, konsentrasi tinggi itu memiliki jumlah partikel yang sangat banyak, sehingga kemungkinan tumbukan atau tabrakannya juga semakin lebih besar, yang akan mengakibatkan kemungkinan reaksi kimia lebih banyak. Maka, laju atau kecepatan reaksi akan lebih besar atau lebih cepat. Begitu juga sebaliknya. Kita ambil ke botol ketiga. Botol ketiga ini konsentrasi cukanya itu lebih rendah dibanding botol-botol yang lainnya. Kemudian karena kepekatannya lebih rendah, kemungkinan tumbukan antar partikelnya lebih kecil, sehingga memperkecil laju reaksi. Bisa kita lihat tadi pada botol pertama itu untuk waktu yang diperlukan yaitu 52 detik, paling lama dibandingkan dengan kedua botol lainnya. Sedangkan pada botol yang pertama itu paling cepat dengan hanya membutuhkan waktu 30 detik untuk menyelesaikan reaksinya. Kemudian, faktor yang kedua mempengaruhi laju reaksi yaitu ukuran partikel. Di sini saya telah menyiapkan 3 buah gelas aqua, lalu ada 3 tablet effervescent, penumbuk dan alat tumbukannya, stopwatch. Kita langsung ke langkah percobaan. Tuang air ke dalam 3 buah botol dengan takaran yang sama. Setelah itu, yang pada gelas pertama akan dimasukkan tablet effervescent utuh. Pada gelas yang kedua akan dimasukkan tablet effervescent yang telah dibelah-belah, tetapi tidak sampai menjadi serbuk. Pada gelas yang ketiga akan dimasukkan tablet effervescent tetapi sudah ditumbuk halus. Kemudian kita buka tablet effervescentnya. Kita belah lagi menjadi seperti membentuk 4 bagian. Pada gelas yang pertama dimasukkan tablet effervescent utuh. Pada gelas yang ketiga kita masukkan tablet effervescent yang telah ditumbuk halus. Dimulai dari gelas yang pertama dengan tablet effervescent utuh. 1, 2, 1 menit 24 detik. Lanjut ke percobaan gelas yang kedua, yaitu dengan tablet effervescent yang telah dibelah-belah menjadi membentuk 4 bagian. Kita masuk 1, 2. Sudah selesai kasih 55 detik. Kemudian kita lanjut ke gelas yang ketiga dengan ukuran tablet effervescent yang telah ditumbuk hingga menjadi bentuk serbuk. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Ya, 42 detik. Dari hasil percobaan ini, diketahui bahwa ukuran partikel itu sangat mempengaruhi laju reaksi. Karena ukuran partikel ini berhubungan dengan luas permukaan. Jadi, bisa kita ketahui bahwa kalau area tumbukan yang bentuknya serbuk akan semakin lebih banyak. Sedangkan kalau bentuknya utuh, itu maka area tumbukannya hanya di permukaan saja. Sehingga partikel yang lebih dalam di dalamnya belum langsung atau belum bisa langsung bertumbukan dengan partikel lainnya. Sehingga jika serbuk itu tuh lebih banyak orientasi untuk bertumbukan. Kalau utuh itu hanya di bidang permukaan saja. Sehingga bisa kita dapatkan kesimpulan dari hasil percobaan ini, kalau serbuk itu luas permukaan tumbukan lebih banyak, lebih besar, sehingga tempat bertumbukan antar partikel itu lebih banyak. Kemudian akan meningkatkan laju reaksi. Jadi, penggunaan serbuk itu dalam upaya memperluas permukaan tumbukan, sehingga mengakibatkan reaksi atau laju reaksi lebih cepat. Baiklah, pada percobaan yang ketiga ini akan membuktikan bahwa suhu itu mempengaruhi laju reaksi. Di sini saya telah menyiapkan alat dan bahannya, yaitu 3 buah gelas aqua, lalu ada 3 saset adem sari, air dengan suhu biasa, air dingin, kemudian
air panas. Oke, langkah yang pertama yaitu tuang air ke dalam masing-masing gelas aqua dengan takaran yang sama. Baiklah, kita akan mulai dari gelas yang berisi air dingin. Kita buka adem sarinya dan kita masukkan ke gelas yang berisi air dingin. 1, 2, 3. Baiklah, reaksinya selesai. 37 detik. Kemudian lanjut pada gelas yang berisi air yang suhunya sedang, air biasa. Kita buka adem sarinya, lalu kita masukkan ke dalam gelas tersebut. 1, 2, 3. Baiklah, reaksinya selesai. 28 detik. Lanjut pada gelas ketiga yang berisi air panas. Kita masukkan adem sari ke dalam gelas yang berisi air panas. 1, 2, 3. Ya, reaksinya telah selesai. 17 detik. Jadi dari percobaannya ini, kita bisa mengetahui bahwa suhu itu mempengaruhi kecepatan laju reaksi. Jadi suhu itu berpengaruh pada gerak partikel atau V, kecepatan. Nah, jadi ketika suhu semakin tinggi, maka gerak partikelnya itu semakin cepat. Kemudian energi kinetik suatu partikel itu jadi semakin besar, sehingga reaksi akan berjalan lebih cepat. Berbeda hal dengan yang suhunya itu bersuhu dingin. Ini suhunya semakin rendah, maka energi gerak partikelnya itu semakin lambat. Kemudian memperkecil energi kinetik suatu partikel untuk saling bertumbukan, sehingga laju reaksi yang dihasilkan itu juga semakin lambat. Jadi kesimpulannya, pada suhu dingin itu membutuhkan waktu 37 detik yang lebih lambat dibandingkan dengan suhu sedang dan air yang bersuhu panas. Air yang bersuhu panas itu laju reaksinya lebih cepat dibandingkan gelas-gelas yang lainnya. Nah, jadi setelah saya selesai melakukan praktikum tadi, saya memperoleh kesimpulan nih. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama yaitu suhu, yang kedua konsentrasi, dan yang ketiga yaitu ukuran partikel. Jadi bagaimanakah faktor-faktor ini dapat mempengaruhi laju reaksi? Hal ini dapat dijelaskan menggunakan teori tumbukan. Partikel yang terdapat di dalam zat gas, zat cair, atau larutan itu selalu bergerak acak. Pergerakan partikel acak yang akan mengakibatkan terjadinya tumbukan antar partikel. Kemudian, tumbukan antar partikel yang akan menyebabkan terjadinya reaksi. Akan tetapi, jumlah energi yang dihasilkan oleh tumbukan itu harus cukup untuk memulai terjadinya reaksi. Tumbukan ini dinamakan tumbukan efektif. Nah, sama halnya ketika kita menyalakan korek api. Kepala korek api itu harus digesek atau ditumbuk pada wadah korek api yang telah dilapisi oleh pereaksi. Jika gesekan tidak terlalu kuat, maka kepala korek api itu tidak akan terbakar. Teori tumbukan yang pertama yaitu teori tumbukan konsentrasi. Jadi semakin besar konsentrasi pereaksi, maka semakin besar jumlah partikel pereaksi, sehingga semakin besar peluang terjadinya tumbukan. Hal ini menyebabkan semakin besar peluang untuk terjadinya tumbukan efektif antar partikel. Semakin banyak tumbukan efektif berarti laju reaksi akan semakin cepat. Teori tumbukan yang kedua berkaitan dengan luas permukaan. Nah, jadi semakin luas permukaan, maka semakin besar peluang terjadinya tumbukan antara partikel pereaksi. Semakin banyak tumbukan yang terjadi, maka mengakibatkan semakin besar peluang terjadinya tumbukan efektif. Akibatnya, laju reaksi akan semakin lebih cepat. Lanjut ke teori tumbukan yang ketiga, yaitu berkaitan dengan suhu. Pada suhu tinggi, partikel-partikel yang terdapat pada suatu zat akan bergerak atau bergetar lebih cepat dibandingkan pada suhu rendah. Oleh karena itu, apabila terjadi kenaikan suhu, partikel-partikel akan bergerak lebih cepat sehingga energi kinetik partikel meningkat. Semakin tinggi energi kinetik partikel yang bergerak, maka akan menghasilkan energi yang semakin besar yang juga akan memperbesar peluang terjadinya tumbukan yang dapat menghasilkan reaksi lebih cepat. Demikianlah percobaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi beserta pembahasannya. Mohon maaf jika ada kesalahan.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.